Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Dani, teknik angkatan 17, NIM 11770700027, kelas 6A1 pada matkul praktikum penggunaan sinyal digital. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembangkitan sinyal acak atau random signal dan fast Fourier transform dengan aplikasi MATLAB. Sebelum beranjak ke MATLAB, saya akan menjelaskan apa itu sinyal acak. Sinyal acak adalah suatu sinyal yang hanya dapat dinyatakan secara statistik sebelum ia benar-benar ada, atau bisa disebut sinyal yang tidak dapat dinyatakan dengan fungsi waktu tertentu sebelum ia ada. Mungkin cukup penjelasannya, lanjut kita ke MATLAB. Di sini saya akan membuat source code untuk pembangkitan sinyal acak. Sini ada N1 sama dengan min 20, terus ada N2 sama dengan 20. N1 dan N2 ini saya deklarasikan sebagai nilai maksimal dan minimal dari sumbu X, dan N ini saya deklarasikan sebagai sumbu X. Lalu N sama dengan N1 sampai N2. Ini sebagai batasan sumbu X, yaitu hanya dari nilai N1 sampai nilai N2. Selanjutnya P sama lain. P ini mendeklarasikan panjang dari sumbu X, yaitu variabel N, di mana N1 hanya sampai N2. Selanjutnya X sama dengan ren 1. Di sini variabel X saya deklarasikan sebagai sumbu Y, di mana nilai maksimal adalah 1, sedangkan panjangnya nilai P yang tadi yang di sumbu N. Ren sendiri ini untuk membangkitkan sinyal acak. Lalu untuk menampilkan sinyalnya, stem dan kurung sumbu X, sumbu Y. Perintah ini untuk menampilkan gambar dari sinyal dengan N sebagai sumbu X dan X sebagai sumbu Y. Selanjutnya kita tampilkan judul di gambar sinyalnya. Kita namakan saya sinyal acak. Terus ada X label, dan ini label.
sebenarnya ini hanya untuk pelabelan ini untuk sumbu X, yaitu nilai dari N, dan sumbu Y nilai dari variabel X. Setelah itu lanjut kita run dan save. Di sini aja, lalu kita change folder untuk membedakan kodikan ini ke folder yang baru di save. Nah, ini bentuk dari sinyal acak yang tadi sudah kita buat. Seperti yang kita lihat sendiri, ini nilai N atau sumbu X. N-nya nilai minimum dari N kita mulai dari min 20, bisa kita lihat sendiri, dan maksimum atau berakhirnya di nilai 20. Untuk nilai maksimum kita bisa lihat dari tadi yang sumbu X ini itu maksimalnya 1. Nah, ini nilai maksimalnya 1. Lalu bisa dapat dilihat nilai dari titik N, maksudnya titik 0, itu berada di antara 0,7 dan 0,6. Bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, ini sinyal acak akan berubah lagi. Coba kita run lagi, dan nilai nolnya dan titik nolnya pun berada di 0,3 dan 0,2, dan akan terus beracak-acak atau tidak selalu sama nilainya. Mungkin untuk contoh selanjutnya di titik minus 20 bisa dilihat ada di sebelah sini di bawah 0,4. Lalu kita run lagi dan dia pun berpindah atau random. Itulah tadi tentang sinyal acak atau random sinyal. Selanjutnya yaitu fast Fourier transform. Saya akan menjelaskan tentang fast Fourier transform, yaitu satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Untuk merubah dari domain waktu ke domain frekuensi, maka kita akan menggunakan transformasi Fourier. Langsung saja kita membuat script baru, new script, langsung ketik source code-nya. Ini frekuensi samplingnya saya kasih nilai 100 Hz. T atau waktu saya tentukan 1 detik per frekuensi sampling. Lalu frekuensinya 15 ya. Lalu untuk persamaan sinusoidal, stop.
Ini persamaan dari sinusoidal, yaitu 2 kali V sin 2 kali V kali frekuensi, yaitu 15, dikali time atau waktu. Lalu untuk menampilkan gambar sinyal, kita memakai subplot 2,1. Kenapa ini 2,1,1? Karena ini akan ada 2 gambar, dan ini untuk gambar pertama, satu yang di sini. Untuk plot di sini untuk X dan Y, sumbu X dan sumbu Y, kita beri label. Karena ini kita akan mulai dengan domain waktu, maka diberi nama waktu. Lalu kita run. Sebelum di run, seperti biasa di save dulu. Maaf, tadi terhenti karena screen recordnya tidak bekerja. Lalu kita lanjut, kita run, dan muncul bentuk sinusoidal. Bisa dilihat sini ada 15 frekuensi, 15 lembah, 15 bukit, dan ini dalam bentuk waktu. Jadi lihat ini waktunya 1 detik ya. Lalu dari domain waktu ini akan kita ubah menjadi domain frekuensi dengan menggunakan fast transform atau transformasi Fourier cepat. Kita bisa tutup dulu. Untuk source code pengubahnya ini persamaan atau rumus dari fast Fourier transform untuk mengubah sinyal domain waktu menjadi domain frekuensi. Lalu untuk menampilkan gambarnya menggunakan support lagi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini karena ini gambar yang kedua, maka di sininya 2. Salah. Kita beri label lagi untuk
menandakan ini domain frekuensi. Ini source code untuk mengubah sinusoidal dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan phase Fourier transform. Lalu kita run, bisa dilihat, dan mengapa di domain frekuensi di titik ke-15 nya dan titik maksimal, karena ini seperti yang sudah kita tentukan di awal pada saat penentuan frekuensi, nilai frekuensinya itu 15, bisa kita ganti menjadi misal 10. Nah, maka titik maksimal di domain frekuensi akan berada di titik 10. Di domain waktu terlihat bahwa ada 10 gelombang atau 10 bukit dan lembah, sedangkan di domain frekuensi di titik 10 itu merupakan nilai maksimum. Mungkin cukup sekian video dari saya soal penjelasan tentang sinyal acak dan phase Fourier transform pada MATLAB. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.